Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Zakatul Mabusa dari Fakultas Fikih Budi Utomo Malang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Apa sih itu sistem informasi manajemen? Berikut penjelasannya. Sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini keren banget ya disingkat dengan sebutan SIM. Sistem informasi manajemen. Jadinya disingkat dengan sebutan SIM. Nah, SIM ini berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM itu sistem perencanaan, bagian, dan pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Jadi, SIM ini bagian pada kesatuan bisnis yang harus berubah dan memberikan tantangan dari waktu ke waktunya. Dan bisnis modern itu tidak dapat bertahan lama tanpa menggunakan SIM, tanpa menggunakan sistem informasi manajemen ini untuk mengelola data dalam jumlah besar dan membentuk banyak informasinya. Jadi di sini saya akan menyebutkan contoh yang bisa Anda terapkan di dalam bisnis ya. Di sini ada contoh-contoh sistem informasi manajemen. Aslinya ada banyak sekali ya contohnya di sistem informasi manajemen ini. Tapi saya di sini cuma menyebutkan 2 contoh aja ya. Yang pertama ada Decision Support System, DDS. Apa sih itu DDS? Ya, DDS ini berguna untuk sistem informasinya itu yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dari perusahaan. Jadi, manajer bisa menggunakan DDS ini untuk mengamati perusahaannya. Yang kedua ada Executive Support System, ada ESS, bisa disingkat dengan ESS. ESS ini bisa membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan memakai bantuan grafik serta dengan komunikasi lainnya. Jadi manajer bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan di dalam perusahaan tersebut dengan bantuan komunikasinya. Dan selanjutnya, dalam SIM ini ada komponen-komponennya. Di dalam SIM ini ada 5 komponen aslinya. Tapi di sini saya cuma menyebutkan 3 komponen saja. Yang pertama ada komponen sistem administrasi dan operasional. Nah, sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, komponen sistem administrasi dan operasional ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan-perubahan lainnya, maka dapat segera diantisipasi. Yang selanjutnya ada sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen. Nah, sistem pelaporan manajemen ini yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan-laporan kinerja baik secara periodik maupun rutin. Nah, jadi sistem pelaporan manajemen ini mencakup dalam laporan-laporan yang rutin maupun periodik. Periodik ini yang dimaksud periodik ini 1 tahun laporan manajemen ataupun dalam setiap minggunya untuk melaporkan ke manajernya. Yang ketiga ada sistem database. Nah, sistem database ini memiliki manfaat untuk menyimpan data ataupun informasi manajemen kegiatan perusahaan. Jadi sistem database ini bisa menyimpan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dan selanjutnya ini
ada pengertian dari data database, DMS itu, DBMS, database system. Nah, yang pertama, ada pengertian dari data. Data ini fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi pada perusahaan itu. Dan data tersendiri adalah fakta-fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti makai atau fakta mentah yang belum diolah. Nah, jadi data ini yaitu fakta-fakta yang asli dalam perusahaan tersebut yang sudah diolah, yang sudah maupun data pun yang belum diolah. Nah, data ini ada dua data. Yang pertama ada data internal, yang pertama ada data internal dan data eksternal. Nah, data internal ini menggambarkan data, situasi ataupun kondisi pada suatu organisasi secara internal. Semisalnya data dalam keuangan, data dalam pegawai, data sebagainya. Nah, selanjutnya ada data secara eksternal. Nah, data secara eksternal ini menggambarkan situasi maupun kondisi perusahaan yang ada di luar organisasi maupun perusahaan itu. Dan misalnya kayak data jumlah pengguna suatu produk itu, produk pada konsumen itu meningkat atau menurun. Ataupun ada diferensi peningkatan persebaran produk. Apakah produk ini penyebarannya meningkat ataupun belum. Kayak gitu. Dan selanjutnya, database ini kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, yaitu software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Jadi database ini mampu diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak ini menggunakan software. Untuk tujuannya untuk menghasilkan informasi. Yang selanjutnya ada DBMS. DBMS ini singkatan dari Database Management System. Database Management System ini program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program digunakan untuk mengakses database. Nah, database ini suatu software yang berperan dalam mengelola ataupun menyimpan dan mengambil data kembali. Dan selanjutnya ada database system. Database system ini sebuah sistem yang menyusun dan mengelola records dengan menggunakan perangkat komputer dengan tujuan menyimpan atau merekam serta memelihara keseluruhan data sebuah organisasi maupun perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal di mana nantinya dapat digunakan untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Jadi database system ini dapat merekam apapun serta memelihara keseluruhan data di dalam sebuah perusahaan itu tersebut sehingga nantinya dapat digunakan untuk kepentingan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi maupun perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi manajemen ini dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.